Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ustazah Astri, izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita masih di tema 5 yaitu pengalamanku dan kita masuk ke subtema 2 yaitu pengalamanku di sekolah. Nah, subtemanya adalah pengalamanku di sekolah. Lalu, untuk materi PPKN di pekan ini adalah nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Dan selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Kita membahas dulu subtemanya ya, pengalamanku di sekolah. Kita nyanyikan dulu lagu temanya bersama-sama teman-teman. Nada lagunya adalah Doraemon. Pernah mendengar lagu tersebut? Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu temanya. Pengalaman di sekolah banyak kegiatannya, dimulai dari sentra hingga main bersama. Bermain sepak bola, bermain bola basket, menyusun Lego banyak macam-macam bentuknya. Di sekolah kegiatannya, hey, sangat menyenangkan. Lah, aku senang sekali di sekolah. Lah, aku senang sekali di sekolah. Nah, itu lagu temanya teman-teman. Nanti teman-teman boleh mengulang lagi di rumah ya. Dalam surat Toha ayat 114, dan katakanlah olehmu Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Hadis Nabi, manusia itu ada dua macam, orang alim, berilmu, dan orang yang belajar ilmu. Dan tidaklah ada kebaikan selain dari dua golongan itu. Nah, pengalamanku di sekolah. Apa ya sekolah itu? Nah, sekolah adalah tempat untuk belajar bagi peserta didik agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, kegiatan yang dilakukan di sekolah yaitu mempelajari cara menghitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang moral. Nah, budi pekerti dan estetika atau seni. Nah, sekolah ada dua macam teman-teman. Yang pertama adalah negeri dan non-pemerintah atau swasta. Nah, apa ya sekolah negeri? Sekolah negeri atau pemerintah adalah sekolah yang disediakan oleh pemerintah dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Nah, sedangkan sekolah swasta adalah sekolah dioperasikan oleh pihak swasta atau perseorangan. Nah, itu adalah sekolah negeri dan swasta ya. Nah, sekolah ada berbagai macam tingkat teman-teman. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan atau universitas. Nah, di sekolah sudah disediakan berbagai macam ekstrakurikuler teman-teman yang sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik. Nah, ekstrakurikuler itu apa ya? Nah, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah dengan tujuan memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan minat. Nah, seperti kegiatan pramuka, futsal, robotik, seni bela diri seperti silat, English Club, lalu tahfiz, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh ekstrakurikuler di sekolah. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ke materi PPKN.
yaitu adalah nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Nah, teman-teman masih ingat yang kemarin kita membahas mengenai apa ya? Betul, nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua. Nah, di pekan ini kita akan membahas mengenai sila ketiga, nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Nah, nilai-nilai Pancasila sila ketiga yaitu adalah nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ada pada sila ketiga, teman-teman. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Apakah teman-teman masih ingat? Nilai-nilai Pancasila sila pertama apa? Ya, yaitu nilai ketuhanan. Lalu yang sila kedua, yaitu adalah nilai kemanusiaan. Dan sekarang kita membahas mengenai sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Nah, sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal ini, teman-teman. Yang pertama, mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Lalu yang kedua, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Kemarin kita membahas yang di rumah ya, teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai di sekolah. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila pertama di sekolah. Contohnya adalah berdoa ketika belajar sesuai panutan agama masing-masing. Lalu yang kedua, saling menghargai perbedaan agama dengan sesama teman. Yang ketiga, tidak menghina teman yang berbeda agama. Yang keempat, saling tolong-menolong antar sesama meskipun berbeda agama. Nah, selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua di sekolah. Nah, contohnya adalah menghargai pendapat teman. Lalu yang kedua, tidak mencela orang lain. Yang ketiga, membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, bersikap adil apabila menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga di sekolah. Nah, yang pertama adalah berteman tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Kedua, ikut berpartisipasi melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah agar tetap bersih dan rapi. Yang ketiga, memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan atau perayaan Hari Kemerdekaan Nasional di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah, hormat pada guru dan tidak berkata kasar. Nah, teman-teman, itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Nah, apa ya manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Yang pertama, agar lebih tertib dan disiplin. Yang kedua, agar tercipta kerukunan. Yang ketiga, agar saling menghargai. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kesimpulannya adalah seperti yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai Pancasila harus kita tanamkan dan kita terapkan pada diri kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena di masa mendatang, kitalah yang menjadi penerus bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai pada diri kita sendiri, karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa membentuk karakter pada diri kita. Nah, selanjutnya adalah proyek PPKN. Nah, proyek PPKN-nya ada dua, teman-teman. Proyek yang pertama adalah, pernahkah kamu melihat kaligrafi? Nah, kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang yang menunjukkan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman memberi centang yang menunjukkan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Nah, proyek yang kedua adalah, pernahkah kamu bersikap seperti yang ada pada gambar proyek 1?
Coba ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah pada kolom di bawah ini. Jadi itu proyeknya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah penjelasan hari ini sudah tuntas. Mohon maaf jika Ustazah Asti menyampaikan informasi masih ada kekurangan. Teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan proyeknya di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.